Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vidya Nurfadilah dengan NIM digit terakhir 080. Saya dari kelas akuntansi 1C. Sini saya akan membahas tentang soal. Pertama kita akan membahas tentang soal nomor 1. Itu tentang soal bilangan aritmatika. Untuk soalnya, nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Nah, diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulannya. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada tahun 2021? Nah, diketahuinya yang pertama A-nya itu 14 orang. A itu suku pertama ya teman-teman. Untuk A-nya 14 orang. B-nya itu selisih dari setiap bulannya kan akan meningkat selama sebanyak 50 orang. Dan N-nya itu 11 bulan. Karena dihitung dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Jadi 11 bulan. Nah, untuk soal bilangan aritmatika kita pakai rumus SN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Nah, jadi S11-nya itu sama dengan 14.000 buka kurung 11 dikurang 1 tutup kurung dikali 50. S11-nya itu 14.000 di buka kurung. Nah, ini dikaliin dulu. Dari 11 dikurang 1 jadi 10 dikali 50. Nah, S11 ini 14.000 ditambah 500. Jadi S11-nya suku atau suku ke-11-nya 14.500. Jadi jumlah nasabah pada bulan Januari 2021 yaitu sebanyak 14.500 orang. Nah, next kita ke soal nomor 3, yaitu tentang, ini nomor 3, di kota Antah Barantah pada Januari 2020 dilaporkan bahwa jumlah kasus COVID-19 pada bulan Januari adalah sebanyak 400 kasus. Nah, diperkirakan historis perhitungan tingkat pertumbuhan kasusnya itu sebesar 1% per minggunya. Nah, berapa jumlah kasus COVID-19? Nah, berapa jumlah kasus COVID-19 di kota Antah Barantah pada bulan Mei 2020? Nah, ini yang pertama diketahuinya P sama dengan 400 karena kasusnya sebanyak 400. Nah, Bu R itu bunganya itu 1% dan T-nya itu periodenya itu 20 karena 20 ini dapat dari 4 dikali 5 bulan karena bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei 5 bulan. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu MA sama dengan P buka kurung 1 plus R dikali tutup kurung dikali T. Dimasukin P-nya 400 buka kurung ditambah 1 plus R-nya ini kan 1%. Nah, ini udah didesimalin dulu. Jadi dari 1% jadi 0,01%. Tutup kurung dikali 20. Jadi 400 dikali 0,01 dikali 20. Nah, hasilnya 400 dikali 1,224. Nah, hasilnya jadi 488,076. Selanjutnya itu soal nomor 6, yaitu soal tentang fungsi linear. Nomor 6, gambarlah grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan 10x kuadrat dikurang 1. Dengan menentukan titik potong sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncaknya. Nah, diketahuinya ini kan A-nya itu 10 ya teman-teman. B-nya 0 dan C-nya itu min 1. Yang pertama kita cari dulu titik potong sumbu X-nya. Nah, jadi X1,2 sama dengan min B ditambah atau kurang akar dari B min 4AC tutup kurung per 2A. Nah, jadi 0 ditambah atau tambah kurang akar 0 dikurang 4 kuadrat 0 kuadrat 0 tambah kurang akar 0 kuadrat min 4 buka kurung 10 dikali min 1 per 2 kali 10. Nah, jadi 0 kurang lebih akar min
buka kurung min 40 tutup kurung per 20. Nah jadinya 0 plus akar 40, karena kan ini min sama min jadi plus ya teman-teman. Nah jadi 40 per 20, jadinya 0 akar 4 dikali 10. Nah ini kita bisa diperkecil lagi, jadi 0 kurang lebih akar 4 kali 10 per 20 sama dengan 0 kurang lebih 2 akar 10 per 20. Nah jadi 0 akar 10 per 10. Nah jadi X1 nya yaitu akar 10 per 10. Nah kalau didesimalin jadi 0,316. Kalau untuk X2 nya yaitu min akar 10 per 10. Jadi X2 nya min 0,316. Nah kan ini titik potong sumbu X nya udah. Setelah itu kita nyari titik potong sumbu Y. Nah kalau misalkan X sama dengan 0, maka Y sama dengan 10X kuadrat min 1, Y sama dengan 10 kuadrat min 1, Y sama dengan min 1. Nah setelah itu kita cari titik puncaknya, yaitu min B per 2A dikurang B kuadrat min 4AC per 4A. Nah min B per 2A sama dengan 0 per 2 buka kurung 10 dikasih 10 tutup kurung sama dengan 0. Nah min B min 4AC per 4A sama dengan min 0 min 4 dikali 10 buka kurung min 1 per 4 dikali 10. Nah jadi sama dengan min 40 per 40. Kalau diperkecil jadi min 1. Nah ini untuk kurvanya. Jadi ini titik potong sumbu X. Ini titik potong sumbu Y. Dan ini untuk titik puncaknya. Nomor 7, soal tentang fungsi linear, yaitu ada suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 20, jumlah yang diminta itu sebanyak 120. Tetapi bila harganya naik menjadi 50, permintaannya hanya 60 unit. Sementara itu di pihak lain, jika harganya 20, produsen itu menawarkan sebanyak 20 unit. Nah, bila harganya naik menjadi 50, produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkan menjadi 110 unit. Nah, tentukan yang pertama fungsi permintaan barang, yang kedua fungsi penawaran, yang ketiga keseimbangan pasar, dan yang keempat tunjukkan keseimbangan pasar tersebut dalam diagram Cartesius. Nah, pertama kita cari dulu tentang fungsi permintaannya. Nah, dari soal tersebut kan diketahui P1-nya itu sama dengan 20, P2-nya 50, Q1-nya sama dengan 120, dan Q2-nya sama dengan 60. Nah, kita masukin rumusnya. Rumus fungsi permintaan yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, ini P min P1-nya 20, masukin 20 per P2-nya 50 min 20 sama dengan Q min Q1-nya 120 per Q2-nya 60 min 120. Nah, jadi P min 20 per 50 dikurang 20 sama dengan 30. Ini kita masukin 30-nya di bawah. Terus Q min 120 per min 60. Nah, ini kita masukin dari 60 dikurang 120 jadi min 60. Nah, selanjutnya kita udah dapet nih min 60 buka kurung P min 20 sama dengan 30 buka kurung Q min 120. Nah, ini dikali silang. Jadi min 60 dikali P jadi min 60 P, min 60 dikali min 20 jadi plus 1200 sama dengan 30 dikali Q 30 dikali Q jadi 30 Q, terus min 30 dikali min 120 jadi min 3600. Nah, dijumlah. Nah, karena ini pindah ruas ya. Jadi min 60P ditambah 1200 ditambah 3600 ya ditaruh di sini jadi sama dengan 30 Q. Nah, min 60P ditambah 1200 tambah 3600 jadi 4800 sama dengan 30 Q. Min 60P per 30. Ini 30 Q-nya kita perin aja biar bisa diperkecil. Min 60P per 30 ini dicoret jadi sisa 2P
ditambah 4.800 dikali 30 coret-coret sisa 160. Jadi Q-nya sama dengan min 2P ditambah 160. Q-D-nya sama dengan 160 min 2P. Nah, ini kita misalkan dulu. Misalnya jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 160 dikurang 2 dikali 0. Nah, jadi sama dengan Q dikali 160 dikali 0. Jadi Q-nya itu buka kurung 160,0. Nah, jika Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 160 min 2P. Min 2P. 2P sama dengan 160. P sama dengan 160 per 2, jadi 80. Jadi buka kurung 0,80. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi penawaran. Nah, dari soal tersebut itu diketahui P1-nya 20, P2-nya 50, Q1-nya 20, Q2-nya 110. Nah, ini kita masukin rumusnya. Masih sama. Jadi P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, P dikurang P1-nya 20 per P2-nya 50 dikurang 20. Nah, Q min Q1-nya 20, masukin 20 per Q2-nya 110, masukin 110 min 20. Nah, P min 20 per 50 dikurang 20 sama dengan 30, masukin di bawah. Terus Q min 20 per 110 dikurang 20, jadi 90. Nah, setelah itu baru kita ketemu 90, buka kurung P min 20 sama dengan tutup kurung sama dengan 30 dibuka kurung Q min 20. Nah, baru ini kita kali silang. 90 kali P, 90P. Terus 90 dikali 20, jadi min 1800 sama dengan 30 kali Q, 30 Q. 30 dikali 20 sama dengan 30 dikali min 20 sama dengan min 600. Nah, ketemu 90P min 1800. Nah, ditambah ini 600-nya dimasukin ke sini biar bisa dihitung lebih gampang. Sama dengan 30Q. 90P ditambah 1200 karena min 800 ditambah 600 guys. Jadi 1200 sama dengan 30Q. 90P per, nah ini 30-nya kita perin aja biar bisa diperkecil. Jadi 90P per 30 coret-coret jadi 90-nya sisa 3P dibagi 30. Terus 1200 per 30 itu juga dicoret. 30-nya sisa 1 dan 1200-nya 40 sama dengan Q. Jadi ketemu 3P min 40 sama dengan Q. Q-nya sama dengan min 3P min 40. QS-nya min 40 sama dengan 3P. Nah, baru kita misalkan. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 40 ditambah 3 dikali 0. Nah, Q sama dengan min 40, jadi buka kurung 40,0. Nah, jika Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan min 40 ditambah 3P. Terus jadi 3P-nya sama dengan 40. P sama dengan 40 per 3, jadi 13,3. Nah, jadi ditemukan 0,13,3. Nah, yang ketiga itu kita mencari keseimbangan pasarnya. Keseimbangan pasar itu rumusnya QD sama dengan QS. Jadi 160 dikurang 2P sama dengan min 40 ditambah 3P. Nah, 120 ditambah 40 ini pindah ruas. Terus ditambah 3P ditambah 2P. 160 ditambah 40 jadi 200. 5P ditambah 2P jadi 5P. Nah, 200 per 5 sama dengan P. Jadi 200 bagi 5, P-nya sama dengan 40. Nah, ini untuk soal yang D-nya, ini grafiknya. Nah, ini QS-nya min 40 plus 3P. Nah, ini QS-nya. Dan ini QD-nya. QD-nya 160 ditambah 2P. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa membantu dan semoga bisa menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.